Ini 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Ini orisinalnya kita ya? Orisinalnya kita. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi, karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu. Karena waktu kita perpisahan, Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Yang lain nggak bela saya. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, banyak, lancar, dan berkah. Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang dahulu sangat gemar mengkritisi semua kebijakan Presiden Jokowi, lalu berubah 360 derajat menjadi pembela Presiden Jokowi. Dalam video kali ini, Fahri Hamzah menceritakan bagaimana dirinya bisa berubah 360 derajat, yang dulu sangat giroh mengkritisi setiap kebijakan Presiden Jokowi, kini tidak lagi. Salah satu alasannya, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa dirinya tak lagi menjadi anggota DPR. Ia sekarang hanya rakyat biasa. Dia pun mempunyai alasan salah satu lainnya. Dan ini akan kami bagikan videonya untuk sobat-sobat sekalian. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Urus pilkada DKI juga nggak? Karena paling rame di sini. Pilkada DKI itu urusannya itu bukan urusan rakyat, tapi urusan elit sudah itu. Urusan elit. Tapi kan sebagai pemain, sebagai orang yang ada di lapangan, sebagai pengamat yang intens, kita mau tahu sebetulnya pandangan seorang Fahri Hamzah tentang pilkada di DKI. Sebenarnya saya ingin lihat gambar besarnya aja, bahwa Pak Jokowi telah memberikan atau memberanikan kita untuk memutuskan pindah ibu kota. Dan namanya ibu kotanya sama dengan nama TV kita ini kan. TV pertama yang memakai nama ibu kota. Nusantara. Ownernya sangat visioner ini. Nah, ini transisi ini harus diberi makna. Dan salah satu pemaknaan yang kuat adalah bahwa 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Ini orisinalnya kita ya? Orisinalnya kita, value kita, ya kan, simbol-simbol kita itu yang sekarang ada di sana gitu. Nah, karena itu sebenarnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu atau ke Nusantara itu harus diberikan makna yang baik gitu, yang kuat begitu. Karena itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau pilkada di DKI itu, kalau saya di DKI sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya
itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur. Tingkat kotanya ya? Tingkat Itu kota. ya, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Ya. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini. 70% uang beredar ada di sini. 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan mengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi kita. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Ya siapapun nanti Oh, bukan ya, yang dan kemarin. yang lalu ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu, Oke. itu harus Ya, dikoreksi. kan saya dipilih rakyat katanya. Nah itu dia kan. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat. Karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia Iya. atas klaim punya rakyat. Betul. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini, menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan. Bang, ini kenapa pendapatnya begini? Apakah karena sudah ada bintang Mahaputra? Enggak, saya coba begini ya. Saya terus terang begini. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana. Gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan memang saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya, itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak, kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Walaupun Novanto. waktu itu tetap jadi Oh, saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah itu dia, itu satu Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun.
ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga apa namanya, kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Ya. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja. Mau apa lagi kita coba? Ya, sobat-sobat ngabarin kabar, begitulah video dari Fahri Hamzah. Harusnya sih Mbak Hamin nih ngelihat biar pikirannya terbuka. Jadi seorang intelektual kan pikirannya harus objektif ya. Nggak boleh ada perasaan berpihak lah. Apalagi mempunyai perasaan benci. Itu nggak bisa. Kalau menilai sesuatu itu nggak bakal bisa. Apalagi dia seorang tokoh ya. Dengar apa kata Fahri, jadi ingat Amin Rais aja. Bagaimana beliau itu Amin Rais mengkritik habis-habisan IKN. Sedangkan tadi Fahri bilang ini harus dipatok, perjalanan bangsa Indonesia harus ada patokan supaya kelihatan sampai di mana kita bangsa Indonesia maju. Ya, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.